Hai semuanya, kenalin aku Fulchan and welcome to my gentle journal. Hari ini aku ingin berbagi sesuatu yang cukup berarti bagi aku, sesuatu yang jarang banget aku sharingkan ke orang lain, bahkan aku rasa aku belum pernah sharingkan ini kepada orang lain, karena ini adalah insecure terbesar aku dan cukup lama aku pendam. Aku berusia 24 tahun dan saat ini aku tinggal di Bali. Aku pindah ke Bali tahun lalu, so ini adalah tahun kedua aku tinggal di sini. Aku bekerja sebagai freelance, sebagai nail artist dan juga sebagai terapis. Dan jujur, di usia ke-24 tahun bekerja di bidang itu adalah sebuah hal yang buat aku merasa insecure banget. Di usia yang sekarang, di usia yang ke-24 tahun ini, aku harus meninggalkan semuanya di belakang. Kehidupan lama aku, pekerjaan lama aku, teman-teman aku. Karena dulu aku tinggal di Batam dan aku kerja di Batam. Dan of course, aku merasa insecure karena di usia yang udah mulai dewasa ini aku harus memulai ulang kehidupan aku dari awal, dari nol. Bener-bener dari nol dan bahkan berbanding terbalik dengan apa yang pernah aku pikirkan waktu dulu. Dan jujur, aku semakin insecure ketika aku melihat teman-teman aku, kelihatan hidupnya itu sudah lebih tertata daripada aku. Mereka sudah punya karir yang bagus, pekerjaan yang bagus, sudah bahkan beberapa sudah bisa beli mobil, beli rumah. Sementara aku di sini, aku harus kembali memulai ulang kehidupan aku bener-bener dari nol di bidang yang aku nggak pernah harapkan, di bidang yang aku bahkan nggak pernah bayangkan sekalipun. Jujur aja aku nggak pernah kasih tahu orang lain kalau misalkan ditanya kamu kerjanya apa, aku selalu bilang as a freelance dan aku tidak mau kasih tahu mereka. Karena aku merasa malu, pekerjaan ini terlalu kecil menurut aku dan aku takut dihakimi, aku takut dipandang rendah oleh orang lain. Tapi suatu saat ada satu hal kecil yang mengubah cara pandang aku terhadap kehidupan aku. Waktu itu aku bekerja dan klien aku tuh seorang wanita dari Jepang, usianya udah cukup tua tapi belum terlalu tua-tua banget, mungkin sekitar 40-an. So ketika aku bekerja memberikan treatment yang terbaik untuk orang ini, dia bercerita banyak kepada aku tentang kehidupannya, tentang anaknya, bahwasannya dia adalah single parents dan sesuatu yang mengubah cara pandang aku terhadap pekerjaan aku, bahwa ternyata orang ini juga adalah seorang terapis. Tapi dia benar-benar enjoy sama pekerjaannya karena dengan pekerjaan itu dia bisa pergi kemanapun yang dia mau, dan dia bisa menyekolahkan anaknya walaupun dia single parents dan anaknya sekarang sedang berkuliah di Jepang. Aku tipikal orang yang ketika aku bekerja, aku selalu berusaha untuk all out walaupun mungkin pekerjaan itu bukan pekerjaan yang aku sukai. Karena aku selalu merasa kalau misalkan nih aku pergi ke suatu tempat, aku bayar mahal dan tapi treatment yang aku terima itu tidak bagus dan hasilnya tidak menyenangkan hatiku, apakah aku akan kecewa atau tidak. So, walaupun saat itu aku merasa insecure dengan pekerjaan aku selalu berusaha untuk all out dan memberikan yang terbaik. Dan selesai dari treatment waktu itu, dia bilang terima kasih ya, terima kasih dan dia selalu bilang terima kasih and dia kelihatan happy banget. Di situ aku sadar bahwa ternyata aku tuh merasa bahagia ketika melihat orang, ketika melihat hasil dari pekerjaan aku itu menyenangkan orang lain. Dan di situ aku juga sadar bahwa ternyata hal sepele, hal kecil yang aku lakukan itu tidak sekecil itu. Ternyata hal kecil itu bisa membantu orang lain, membuat mereka merasa happy, membuat mereka merasa senang, membuat mereka merasa bahagia. Dan bahkan aku bisa menolong orang lain bukan hanya dari energiku atau dari skillku, tapi aku juga bisa mendengarkan mereka cerita. Dan jujur aja ya, aku sering banget ketemu sama klien-klien yang suka banget menceritakan tentang kehidupan mereka kepada aku. Bahkan aku pernah ketemu sama seorang perempuan yang bener-bener yang waktu itu menceritakan hampir, aku rasa kayaknya hampir seluruh kehidupannya dia diceritakan ke aku, orang yang baru dia temui. Tapi aku merasa happy banget ketika aku bisa menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Dan aku happy banget ketika mereka bilang, thank you ya udah dengerin cerita aku. Thank you ya sudah memberikan yang terbaik. Dan ternyata itu adalah hal yang membuat aku senang, membuat aku bahagia tanpa aku sadari. Hal-hal kecil atau hal-hal yang kita anggap sederhana yang kita lakukan, ternyata itu bukan hanya bisa membantu kita aja, tapi itu juga bisa membantu orang lain. Sama halnya dengan pertemuan aku dengan wanita dari Jepang itu tadi. Aku yakin banget dia pasti nggak pernah kepikiran bahwa perkataannya, bahwa sharing-sharing yang dia kasih ke aku itu mengubah perspektif aku tentang pekerjaan aku. Sesimpel dan sesederhana itu, tapi itu menolong aku banget. Dan sekarang aku justru punya komitmen yang lebih lagi. Aku mau memberikan yang terbaik bagi setiap orang, bagi setiap klien-klien aku. Aku mau meningkatkan skill aku supaya aku bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Kadang ya kehidupan kita itu terasa berat bukan karena memang hidupnya benar-benar berat, bukan aku mengecilkan apa yang kamu rasakan, tapi terkadang hidup kita terasa berat itu karena kita terus membandingkannya dengan orang lain.
Kita melihat orang lain yang atau teman kita yang jauh lebih sukses dari kita, yang karirnya sudah kelihatan jauh lebih baik, yang sudah beli rumah, yang sudah beli mobil, dan seketika kehidupan kita itu seolah-olah hanya tentang apa yang tidak kita miliki dalam kehidupan kita. Dan kita akan membandingkan, aku dengan dia punya usia yang sama, tapi penghasilan kita atau pencapaian kita berbeda. So, kamu merasa kecil dan kamu merasa gagal. Padahal di dalam kehidupan ini nggak ada yang namanya deadline kalau di usia segini kamu harus melakukan ini supaya kamu bisa dikatakan sukses. Nggak kayak gitu. Jalur kehidupannya kita dengan jalur kehidupannya orang lain itu berbeda-beda. Kita saja dilahirkan dari rahim yang berbeda, apalagi jalan cerita hidupnya. Sedangkan orang yang kembar yang dilahirkan dari rahim yang sama aja bisa punya cerita hidup yang berbeda. Dan semakin kita membandingkan diri, akan semakin kita mengutuk diri sendiri. Aku nggak cantik, aku gagal, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak sukses, aku nggak kayak orang lain. Dan semakin kamu mengutuk dirimu, semakin tertutup juga matamu untuk melihat bahwa kehidupan kamu itu adalah sebuah berkat. Dan bahwasannya Tuhan itu punya rencana yang besar atas kehidupan kamu. Karena apa yang kamu katakan itu yang akan kamu percayai. Kesuksesan orang lain itu bukan sebuah alasan untuk kamu membandingkan diri dan merasa tidak sukses. Kalau kita nggak bisa jaga mata dan juga pandangan hati kita, maka kesuksesan orang lain itu akan menjadi sebuah bumerang bagi kita. Dan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita seolah-olah akan terfokus pada apa yang kita nggak punya dan kita akan melupakan apa yang sudah kita punya dan apa yang sudah kita lalui. Begitulah perbandingan mencuri sukacita kita, damai kita, rasa syukur kita, dan juga membuat kita lupa akan identitas kita, akan identitas diri kita di mata Tuhan. Semakin lama kita melihat hidup kita atau diri kita dengan rendah diri, maka hidup kita akan semakin menjadi beban dan menjadi sulit untuk melihatnya sebagai berkat dan akan sulit untuk percaya bahwa Tuhan tuh punya rencana yang besar atas kehidupannya kita. Percaya atau nggak percaya, kamu ada di dunia ini dan Tuhan izinkan kamu ada di dunia ini itu bukan suatu kebetulan, bukan sebuah kecelakaan, tapi karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kamu. Terkadang sesuatu yang kita anggap simpel dan juga sederhana bisa jadi sebuah awal mula atau sebuah jalan untuk kita menuju fase yang berikutnya, untuk menuju fase yang lebih baik. Tapi ketika pola pikir kita penuh, ketika otak kita penuh dan tertutup dengan rasa insecure, kita nggak akan bisa melihat itu. Kadang kita stuck di posisi yang sama, itu bukan karena tidak ada jalan untuk maju, tapi karena pola pikir kita atau sudut pandang kita yang menolak untuk berubah. Semakin kita insecure, perasaan kita akan semakin berat dan semakin kita stuck. Dan semakin berat perasaan kita, semakin mata kita akan tertutup. Tertutup dari perspektif baru, dari banyaknya hal-hal yang bisa kamu lakukan, dari kemampuan kamu. Kamu nggak akan bisa melihat potensi kamu ketika kamu insecure terus-menerus. Jadi apapun yang saat ini kamu lakukan, walaupun itu terlihat kecil, setialah dan bersyukurlah. Yang aku maksud setia di sini bukan berarti kamu nggak bisa merubah pekerjaan kamu nggak bisa pindah ke tempat yang baru. Aku pribadi mungkin suatu saat aku akan beralih profesi, setelah aku lulus kuliah mungkin aku akan bekerja di tempat yang baru, bekerja di luar negeri mungkin atau di negeri yang baru atau di kota yang baru, tidak menutup kemungkinan. Tapi yang aku maksud di sini adalah jangan pernah anggap sepele hal kecil yang dapat kamu lakukan. Kalau hal itu yang saat ini kamu bisa lakukan, maka setialah dan lakukan dengan terbaik, lakukan dengan all out, berikan lebih daripada yang diminta dari kamu. Lakukan dengan all out, seolah-olah kamu melakukan itu untuk Tuhan dan anggap aja bahwa klien-klien kamu itu adalah dirimu. Apakah kamu akan merasa puas dengan pelayanan kamu yang seperti itu atau tidak? Hal kecil atau hal sederhana yang kamu punya sekarang, yang kamu lakukan itu, seperti benih yang kamu tanam di tanah. Memang gak kelihatan, tapi itu akan bertumbuh dan ketika dirawat, itu akan berbuah berkali-kali lipat. Terkadang yang sederhana itu bisa membantu orang lain lebih dari apa yang kita pikirkan. Aku suka banget sama seseorang yang bilang kadang ada nasib orang lain yang terhubung dengan kita yang harus kita lakukan untuk bisa menolong orang ini tanpa kita sadari. Dan aku yakin banget bahwa pertemuan aku dengan wanita itu tadi bukan suatu kebetulan tapi memang rancangan Tuhan karena itu mengubah perspektif aku dan itu menolong aku. Sederhana banget. Dia hanya setia, dia datang ke tempat ini bukan hanya untuk liburan, tapi dia sedang bekerja. Dan karena dia setia dengan pekerjaannya itu menolong aku. Padahal terlihat sepele kan, hanya bekerja sebagai terapis aja. Kita bisa menolong orang lain dari kesetiaan kita yang tidak kita sadari itu. Dan Tuhan mau kita saling membantu. So, sekecil apapun yang kamu bisa lakukan sekarang, jangan pernah anggap sepele hal kecil yang kamu punya di tangan kamu. Jangan pernah anggap sepele hal kecil yang kamu bisa lakukan. Kalau itu yang kamu bisa lakukan, maka setialah dan lakukan dengan all out, lakukan dengan terbaik.
Karena bagi Tuhan itu bukan seberapa besar yang kamu bisa lakukan, tapi seberapa setianya kamu. Karena yang paling penting bagi Tuhan itu adalah prosesnya kamu, bukan hasilnya kamu. Dan percayalah Tuhan akan selalu memberkati kamu dan akan mencukupkan kamu dari pekerjaan-pekerjaan kamu, dari kesetiaan kamu. Walaupun itu terlihat kecil dan sederhana, tapi kamu akan selalu dicukupkan. Mungkin nggak selalu dalam hal materi, tapi dari cara kamu lihat dunia atau perspektif kamu, dari ide-ide baru yang Tuhan kasih ke kamu, dari peluang-peluang baru, dari relasi-relasi yang baru, atau mengubah cara pandang kamu tentang dirimu sendiri, bagaimana kamu menghargai diri kamu yang sekarang. So that's all for today. Aku minta maaf kalau aku punya salah dan kekurangan dalam penyampaian ini, tapi aku harap apa yang aku sampaikan itu bisa at least jadi reminder bagi kamu. And kenapa aku bikin gentle journal ini juga akan menjadi reminder bagi aku di masa-masa yang akan datang, dan aku rindu aja sharing hal-hal yang aku pelajari yang mengubahkan aku, dan aku harap bahwa kesetiaan aku itu bisa menolong orang lain yang ada di luar sana juga. So that's all for today guys. Thank you so much for watching. Bye bye.